Welcome Desember. Hai Voltagers, senang sekali ketemu dengan kalian di minggu pertama bulan Desember. So excited for today. Hari ini kita sama-sama ibadah online yuk. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau memberikan kepada setiap kami kesehatan dan kasih karunia ya Bapa yang selalu baru setiap hari. Sebentar lagi Tuhan, kami mau ibadah online. Tuhan sertai ya, Tuhan lindungi kami agar kami mendapatkan sesuatu yang daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Hai Voltagers, semua yang bersuka cita dalam nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Let earth receive the
Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk masuk hadiratnya Tuhan. You're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and all of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Something like your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. The moment I will see you face to face, nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world could satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence, the cup that won't run dry. Your presence is heaven
berkati supaya kami bisa mengerti apa yang akan diajari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Alright, Shalom Voltagers. Gimana kabar kalian semuanya? Pastinya luar biasa bukan? Nah, Kak Kevin mendoakan semoga kalian tetap sehat selalu dan juga luar biasa bahagia tentunya. Dan bertemu lagi dengan Kak Kevin di sini, kita bakal sharing-sharing bareng nih teman-teman. Dan sebelum itu, Kak Kevin mau dengerin nih suara kalian yang penuh semangat. Jadi ketika Kak Kevin teriak voltage seperti biasa, kalian dengan lantangnya teriak, "We are God's top agent." Are you ready, Voltager? Ready? 1, 2, 3, voltage. We are God's top agent. Luar biasa. Nah, kita mulai ya teman-teman ya, sharing kita pada hari ini. Kalian tahu nggak sih, kalau bulan Desember merupakan bulan yang penuh kebahagiaan buat kita semuanya tentunya, yaitu ada Natal. Tahu nggak sih, kalau Natal merupakan salah satu penggenapan janji Allah buat kita semuanya. Kenapa? Kita tahu nih, ratusan tahun yang lalu, waktu di perjanjian lama, banyak sekali nabi-nabi yang menunggu janji Allah, yang dimana dikatakan nih sama Allah, kalau Allah akan memberikan anak yang tunggal, manusia akan turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia-manusia yang ada di dunia ini. Siapakah itu? Kita pasti tahu. Siapa namanya? Siapa? Kurang keras? Bener banget, Yesus Kristus, yang merupakan adalah Allah kita semuanya, yang dimana dialah satu-satunya juru selamat kita. Gak ada selain Tuhan Yesus yang bisa membantu kita untuk bertemu dengan Allah di surga, pastinya seperti itu. Dan kalian tahu gak sih teman-teman, ketika kita tahu kalau janji Allah sudah digenapi, nah, kita pasti senang banget loh tentunya, pasti dong. Dan disinilah salah satu tugas kita harus memberitakan hal itu kepada orang lain. Tell the word, kalau semuanya janji Allah udah dipenuhi. Dengan gimana caranya? Nah, ada salah satu cerita nih di Lukas 2 teman-teman. Ada seorang perempuan nabi yang namanya itu adalah Hana. Yang dimana di umurnya sampai ke 84 tahun dia itu rajin banget di bait Allah. Dari pagi, siang, sore dia itu berdoa dan juga dia berpuasa untuk mendekatkan diri dengan Allah di surga. Dan ketika dia tahu nih kalau semuanya juru selamat udah datang di dunia yaitu Yesus, dia memberitakan cerita-cerita tentang Yesus. Halo teman-teman semuanya, gini-gini dan sebagainya. Kalau kita udah diberikan janji Allah loh dikenapi, yaitu dengan adanya lahirnya Yesus Kristus ke dunia ini. Nah, diberitakan nih ke orang-orang yang di Yerusalem, semuanya diberitakan tentang cerita Yesus itu seperti apa, kebaikannya Yesus seperti apa dan sebagainya, itu diceritakan biar orang-orang juga mengerti nih berita keselamatan tentunya. Jadi kita itu harus ngomong loh ke kanan, kiri, depan, belakang kita, semuanya. Gak peduli itu pun mungkin orang yang kita gak kenal, harus kita ceritakan seperti Hana yang di Yerusalem, seperti itu teman-teman. Dan di sini aku mau ngajakin kalian nih untuk membaca Alkitab kita. Kalian harus nyiapin Alkitab kalian ya, kita bakal baca bareng-bareng. Kalau kalian punya yang fisik teman-teman, ayo dibuka bukunya ya. Kalau memang nggak punya ya udah nggak masalah, download di aplikasinya di HP kalian pastinya. Punya kan ya? Oke, kita buka sama-sama teman-teman Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 6. Ayo, Yohanes 14 ayat 6. Udah ketemu? Kak Kevin tunggu deh. Di Yohanes 14 ayat 6. Udah ketemu semuanya ya di perjanjian baru. Oke? Ready? Bareng-bareng Kak Kevin ya, baca ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini adalah salah satu kebenaran firman Tuhan teman-teman. Kita tahu kalau nggak ada yang bakal bisa ketemu Bapa kecuali melalui aku. Aku itu siapa? Teriak yang keras. Yesus Kristus, benar banget. Nah, di sini kita itu harus tahu teman-teman kalau kita merupakan salah satu anaknya Tuhan yang harus memberitakan Injil tersebut, memberitakan kebenaran tersebut. Nah, gimana caranya? Nanti Kak Kevin bakal kasih tahu tips and trick gimana sih caranya untuk kita memberitakan firman Tuhan dengan benar, seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum itu kita juga akan lanjut nih baca ayat Alkitab yang lainnya di Roma. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih kalau di dunia ini teman-teman, kita itu membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu kalau kita membutuhkan Yesus Kristus, kita juga harus tahu kalau saudara kita, teman-teman kita juga membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Seperti itu. Dan kita baca yuk di Roma. Di Roma 10 ayat 14 sampai 15. Oke. Sudah ketemu? Di perjanjian baru. Tinggal dibuka dua Injil berikutnya ya. Nah, di Roma 14 ayat Roma 10 ayat 14 sampai 15. Oke, udah ketemu? Udah ya.
Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah teman-teman, dari ayat ini kita harus tahu nih step by stepnya. Gimana caranya orang percaya kepada Tuhan Yesus kalau semuanya tidak ada yang memberitakannya? Gimana caranya kalau mereka tahu kalau tidak ada yang memberitakannya, maka dibutuhkannya ada orang yang diutus untuk memberitakannya. Siapa? Ayo, Kak Kevin mau nanya ke kalian, siapa sih yang diutus Tuhan untuk memberitakan tentang kebenarannya? Yang tahu, ayo jawab di komen. Yang bisa, Kak Kevin kasih jempol. Nah, ada yang tahu siapa? 1, 2, 3. Bener banget, kita teman-teman. Kamu, aku, dan teman-teman semua yang tahu tentang kebenaran Tuhan, mereka lah yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Mungkin ada pertanyaan, loh Kak, berarti yang memberitakan Injil itu yang udah gede-gede ya, kayak Pastor Yusuf, terus mungkin kayak Kak Kevin, dan Kak Velo, Kak Dewi, Kak Jen, dan kawan-kawan. Enggak teman-teman, Tuhan tidak melihat umur, Tuhan tidak melihat siapapun itu. Yang penting kita tahu kebenaran Tuhan, kita harus menceritakan kebenaran itu. Don't worry teman-teman, selama kita menyerahkan hidup kita, selama kita berdoa, Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menceritakan kebenaran-Mu. Percayalah, Roh Kudus akan membimbing-Mu dan akan membantu-Mu memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar tentunya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, gimana sih caranya biar kita bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan itu dengan baik dan juga benar tentunya. Nah, gak boleh hanya cuman baik teman-teman, gak cuman perlu kayak, ayo sini duduk sama aku, tak cerita ini tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, cuman memberitakan dengan baik aja gak cukup teman-teman, tapi harus memberitakan juga dengan benar. Jadi gak boleh asal-asalan, kalian harus benar-benar tahu nih, kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya, gak ada yang nomor 2, nomor 3, dan keempat. Jadi, the only one yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, gimana sih cara menceritakannya? Kalian ceritainnya gak cuman kayak dongeng teman-teman, tapi kalian juga menceritakannya itu tentang secara experience-nya kalian, secara pengalaman kalian. Tapi ya secara awal kan ceritain dulu nih, siapa sih Tuhan Yesus itu? Nah, terus bagaimana sih biar kita bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Gak cuman berdoa aja, tetapi kita juga harus benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dalam hidup kita. Nah, dari situ kalian cerita ini, asal muasalnya seperti apa, Tuhan Yesus kebaikannya itu seperti apa. Nah, dari situlah teman-teman kalian pasti tahu gimana sih, oh iya bener ya, ternyata Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya, seperti itu. Nah teman-teman, mungkin waktu kita menceritakannya nih, kadang-kadang kita takut, Kak aku lo takut, Kak aku lo malu, mungkin teman-temanku bakal gak nerima aku dan sebagainya. Nggak masalah teman-teman, semua itu pasti ada masanya. Mungkin ada yang sekali ceritain, ada yang seneng, oh seperti itu ya kebenarannya Tuhan Yesus itu di dunia seperti apa dan sebagainya. Mungkin ada yang malah memaki-maki, aduh apa sih kamu itu, nggak usah lah ceritain itu ke aku gitu. Tapi nggak masalah teman-teman, selama kalian meminta bimbingan oleh Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, percayalah bagaimana respon teman-teman kalian ke kalian, itu pasti Tuhan bantu, percayalah seperti itu. Semua butuh proses, it takes time. Meskipun waktu saat ini kamu beritakan, teman kalian masih nggak percaya, masih ragu-ragu, nggak masalah, kalian ceritain lagi. Keduanya mereka tetap nggak percaya, ceritain lagi, percayalah. Ketika kalian menabur benih dan kalian rawat dengan baik, mereka tanaman itu, benih itu bakal tumbuh menjadi tanaman yang indah tentunya, seperti itu. Dan Kak Kevin rasanya kok cerita doang ini nggak bisa sih Kak, rasanya kayak perlu ada pergerakan yang lainnya. Bener banget teman-teman. Tips yang kedua, selain cuman kalian menceritakan, kalian harus melakukan, yang kedua ini adalah apa? Kalian harus menunjukkannya dengan perilaku kalian. Nah, seperti itu. Bagaimana sih Kak melakukannya itu dengan menunjukkan perilaku yang baik kepada teman kalian seperti ini teman-teman. Kita merupakan cerminan Tuhan. Ketika kita tahu kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang pengertian, Allah yang sabar, penuh kasih, kita pun perlu melakukan hal yang seperti itu. Kita cerminan Allah, maka kita juga harus memberitakannya dengan action kita. Gak cuman ngomong doang, tapi talk less, do more. Seperti itu teman-teman. Jadi kita juga harus memberitakannya itu dengan perilaku kita. Kalau semuanya kita tahu nih, kalian lo tahu nggak sih kalau Tuhan itu juru selamat kita? Kita juga selain harus percaya sama Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang baik loh. Kita nggak boleh beromong kotor, kita nggak boleh menyontek, kita nggak boleh berbohong dan sebagainya. Tapi ternyata kalian waktu menceritakannya, kalian pun
melakukan hal itu, teman-teman. Kalian suka nyontek juga, kalian suka berbohong, mungkin kalian juga suka ngomong kotor dan sebagainya. Nah, dari situlah teman kalian nggak bisa percaya dong loh. Gimana sih katanya Tuhan Yesus Juru Selamat dan Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, penyabar dan penuh kasih sayang. Tapi ternyata pengikut-pengikutnya loh kok tingkahnya nggak seperti itu. Nah, mereka pasti mikir dong kayak, bener nggak sih kalau Tuhan itu adalah Allah yang baik dan juga benar dan juga penuh sayang dan penyelamat dunia ini. Nah, dari situlah kalian benar-benar selain menceritakan, harus dengan tindakan, teman-teman. Tindakan kalian itu harus seperti Allah, baik dan juga benar. Karena kita adalah cerminan Tuhan. Ketika kita tahu nih, ketika kita melakukan hal yang baik dan juga benar, teman kalian melihat dan ternyata, oh iya ya, ketika temanku loh yang ini ikut Tuhan loh, dia loh semakin baik, semakin benar, apa yang dia lakukan itu istilahnya menenangkan hati gitu loh, dan membantu orang lain pun yang dari yang pertamanya jahat, akhirnya berubah jadi orang yang baik. Nah, dari situlah kita juga bisa memberkati mereka, teman-teman. Nah, mungkin Kak Kevin mau cerita sedikit ya. Salah satu ceritanya kakak, mungkin salah satu experience-nya kakak. Jadi, long story short. Jadi, waktu itu kakak juga pernah nih kayak kerja part-time, dan di mana mayoritasnya bukan orang Kristen. Nah, tapi di situ Kak Kevin juga nggak langsung semerta-merta memang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi Kak Kevin menceritakan kalau Kak Kevin adalah orang Kristen, Kak Kevin adalah pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Dan dari situ Kak Kevin tidak cuman hanya menceritakan, tapi dari tindakan Kak Kevin bekerja dengan baik, Kak Kevin melakukan tanggung jawab Kak Kevin dengan baik, dan dari situlah orang-orang itu tiba-tiba melihat, loh, kok bisa ya anak ini kerjanya dengan baik dan juga benar, terus apapun yang dilakukan itu juga enak gitu loh dilihat sama orang-orang, dan dari situlah mereka kepo. Kok bisa sih Vin kamu kayak gitu ya? Kak Kevin ceritain salah satunya, selain Kak Kevin memang harus bekerja dengan baik, yaitu Kak Kevin punya nih salah satu faktor yang mendukung Kak Kevin bisa menjadi seperti itu, karena adanya Tuhan Yesus dalam hidup Kak Kevin, adanya bimbingan dari Roh Kudus yang membantu Kak Kevin dalam melakukan kegiatan apapun yang Kak Kevin lakukan, membuat itu menjadi hal yang benar, teman-teman. Dan dari situlah, tau nggak sih, teman-temannya Kak Kevin yang mayoritasnya bukan Kristen, akhirnya dari situ mereka mikir, wah, aku pingin nih coba ngeliat ke gerejamu seperti apa sih, Vin, kok rasanya kok bisa jadi keren kayak gitu. Nah, dari situlah teman-teman, dari action itu membuat orang-orang itu tergerak hatinya, pingin tahu siapa sih sebenarnya Yesus Kristus itu. Nah, dari hal itulah kita bisa tahu gimana sih caranya kita itu tell to the world tentang kebenaran Tuhan Yesus itu siapa. Nah, pertama kita tahu nih, dari menceritakan dulu tentang kebenaran Tuhan seperti apa. Dan yang kedua adalah dengan adanya tindakan, teman-teman. Dicatat ya baik-baik ya teman-teman ya. Jangan lupa, hal ini jangan cuma kalian dengarkan, tapi kalian perlu renungkan dan juga harus kalian lakukan. Talk less, do more, seperti itu. Nah, Kak Kevin mau ngajakin kalian nih buat baca lagi satu ayat. Karena tadi kita udah baca nih ya teman-teman ya di Yohanes, udah di Roma, dan sekarang Kak Kevin mau ngajakin kalian untuk baca di Matius. Perjanjian baru juga. Kita baca ya di Matius 5 ayat 16. Oke, udah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Tidak dengar sekali lagi. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Baiklah, di Matius 5 ayat 16 teman-teman. Oke, udah ya, siap ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nangkep nggak maksud dari ayat ini? Nah, coba kita baca sekali lagi ya dengan penuh hikmat teman-teman. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di sini kita tahu Tuhan udah bilang kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Di sini dikatakan kita harus menjadi terang nih teman-teman. Ketika kita tahu kita harus menjadi terang, yang dimana kita harus menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang benar, membantu orang-orang yang mungkin lagi terpuruk, mungkin lagi sedih dan sebagainya, membantu dia agar dia mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, dari situlah kalian bisa memuliakan nama Tuhan loh teman-teman. Maka dari itu, ini adalah salah satu ayat yang harus kalian memang hafalkan teman-teman. Kalian harus menjadi cahaya agar menjadi berkat bagi orang lain dan juga bisa memuliakan nama Allah Bapa di surga. Seperti itu. Jadi ketika kita tahu nih, kita harus menceritakan tentang kebenaran firman dulu, kemudian kita melakukan actionnya. Nah, salah satu analoginya yang gampang itu seperti kayak food blogger teman-teman. Ketika kita menjadi food blogger, kita tahu ada nih cafe yang bagus nih. Contoh lah kita bilang, kafenya adalah Cafe Mawar Sharon. Nah, di situ mungkin orang bingung, ini kafenya ini enak nggak sih? Kafenya itu PW nggak sih? Tempatnya itu harganya gimana? Murah atau terjangkau atau mahal dan sebagainya. Nah,
kalian merupakan food blogger yang mungkin kalian udah ngerti kafe itu seperti apa. Kalian harus menceritakan oh kafenya loh tempatnya di sini. Terus habis itu kafenya loh seperti ini makanannya, minumannya seperti ini, harganya seperti ini. Terus kalian review makanannya dan minumannya rasanya seperti apa. Ketika kalian melakukan itu, menceritakan kepada orang lain, kan orang lain pasti secara naturally mereka pasti kepo, oh iya ya, bener nggak sih yang diomongin, bener nggak sih Cafe Mawar Salon itu rasanya enak, terus tempatnya juga bagus, harganya juga terjangkau dan sebagainya. Nah, ketika kalian menceritakannya, nah kalian memberikan action nih, contohnya apa ya, kalian memberikan foto, nih fotonya nih seperti ini, dan kalian lihat nih, aku habis makan di sana ternyata aku masih sehat nih, ternyata makanannya memang sehat dan sebagainya. Nah, dari situlah mereka pasti tertarik. Bolehlah aku nyoba. Sekali, 2 kali mereka nyoba, lama-kelamaan akhirnya mereka addiction, teman-teman. Akhirnya mereka merasa, oh iya aku butuh nih ke tempat ini terus-terusan. Sama halnya ketika mereka awal udah mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa dan mereka kepo nih, akhirnya mereka datang nih beribadah. Sekali, 2 kali beribadah, lama-lama mereka nyaman dan akhirnya mereka menfikskan, oke, aku mau nih percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi hidupku. Seperti itu teman-teman gampangannya. Maka dari itu, katakanlah ke kanan kiri kalian kalau kalian adalah pemberi kabar baik bagi dunia ini. Ayo katakan pada diri kita sendiri bahwa aku adalah pembawa kabar baik. Semuanya 1, 2, 3. Aku adalah pembawa kabar baik. Amin. Nah, sekali lagi teman-teman, aku mau ngajakin kalian baca 1 ayat lagi yang sama tadi di Roma. Biar kita terngiang-ngiang Tuhan. Teman-teman, jadi sekali, 2 kali kita membaca, terus ketiga kalinya dan seterusnya akhirnya bisa menetap di hati kita nih ayatnya ya. Sekali lagi di Roma. Sama di Roma 10 teman-teman ayat 15b. Ya. Oke, udah ketemu? Roma 10 ayat 15b yang kata awalnya adalah betapa indahnya. Oke, udah ketemu ya? 1, 2, 3. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan percayalah teman-teman, gak perlu malu-malu, gak perlu kalian takut-takut. Percayalah bahwa kalian adalah pembawa kabar baik bagi dunia ini. Seperti itu. Nah teman-teman, kakak rasa Kak Kevin udah sharing-sharing nih cukup untuk hari ini. Kita harus tell to the world kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi dunia ini. Dan pembawa beritanya adalah kalian-kalian semua. Jadi jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kalian selama kalian mau disertai oleh Tuhan untuk membawakan kabar baik. Maka dari itu, Kak Kevin ajak yuk semuanya kita taruh Alkitabnya, kita taruh semua alat yang kita pegang dan pikiran-pikiran yang mungkin lagi mengisi pikiran kita. Mari kita kosongkan, mari kita fokus ke Tuhan, mari kita lipat tangan dan mari kita berdoa bareng-bareng. Dan kita harus percaya sekali lagi bahwa kita adalah pembawa kabar baik. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Yes Tuhan Yesus, thank you Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan bagi diri kami semua Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan hingga saat ini Tuhan. Dan Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bertatap muka kembali Tuhan. Mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami telah belajar Tuhan bahwa kami tahu Tuhan kami adalah pembawa kabar baik itu Tuhan. Kami yang diutus oleh Engkau Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Memberitakan bahwa Engkau Yesus Kristus salah satu-satunya juru selamat bagi kami semuanya Tuhan. Yes Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kami keberanian Tuhan, Kau berikan kami ketenangan Tuhan. Kau hilangkan Tuhan rasa takut, rasa malu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menempati hati kami Tuhan, menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh kebaikan-Mu saja Tuhan, kami bisa Tuhan memberitakan kabar baik ini Tuhan. Kami ingin Tuhan, gak hanya kami Tuhan yang diselamatkan, tapi kami juga ingin Tuhan, keluarga kami Tuhan, kami juga ingin Tuhan, teman-teman kami dan juga orang luar sana Tuhan, mengetahui kebenaran firman bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah penyelamat kami Tuhan. Yes Tuhan, thank you atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kuserahkan Tuhan, hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Yes Tuhan Yesus, thank you Tuhan Yesus. Setelah kami juga akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan, kiranya Kau berkati kami Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan semuanya Voltagers, angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kiranya Engkau diberkati dari hari ini hingga selama-lamanya. Diberkatilah Engkau dan juga keluargamu, dan juga kiranya Kau dituntun oleh Roh Kudus untuk menjalankan pemberitaan firman Tuhan yang baik ini. Yes,
Tuhan Yesus, thank you atas segala kebaikan-Mu Tuhan, kuserahkan hidup kami sekali lagi dan masa depan kami hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Lia, amin. Oke, Voltager, thank you for today and God bless you. Bye-bye, thank you. Dadah. Aku adalah pembawa kabar baik. Aku adalah pembawa kabar baik. So, gimana ibadah hari ini guys? Kak Velo harap ibadah hari ini memberkati kalian semua. Sebelum kita berpisah nih, yuk kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita doa persembahan dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami dan kepada keluarga kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Engkau sertai Tuhan agar apa yang kami berikan itu dapat memberkati orang banyak. Terima kasih Tuhan buat teknologi yang ada. Terima kasih atas berkat yang daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. So, see you next week guys. God bless you.